Pemain berdarah Prancis bertekad bela timnas. Keuntungan skuad Garuda hadapi Arab Saudi di Riyadh. 30 talenta Papua calon bintang skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bukan cuma Belanda, pemain berdarah Amerika Selatan bertekad bela timnas Indonesia. Satu nama pemain keturunan Indonesia kembali muncul. Masih dari klub asal Belanda, ada nama Paris Emilsdorp yang kini bermain di Feyenoord U21. Pemain kelahiran 13 Februari 2005 ini memiliki tinggi badan 190 cm. Dari informasi yang dihimpun, Paris juga memiliki darah Indonesia dan Curaçao. Sementara itu dikutip dari postingan Indoplat Talent, Paris memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ayah dari ibu Paris atau artinya kakeknya diketahui orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta. Dikutip dari data Transfer Market, Paris mengawali karirnya di AFC Amsterdam. Setelah dari AFC Amsterdam, Paris pindah ke Akademi Feyenoord pada Juli 2015 atau saat usianya masih 10 tahun. 5 tahun di tim Akademi, Paris naik kelas ke Feyenoord U17 pada Juli 2020. Tidak butuh waktu lama buat Paris memberikan bukti dengan penampilan apik sehingga ia diganjar kontrak profesional pertamanya, yakni pada September 2022. Saat itu ia sudah masuk ke tim U18 Feyenoord. Sang pemain pun menandatangani kontrak profesional pertamanya pada 23 September 2022 dengan durasi 3 tahun. Kontrak itu membuat sang pemain setidaknya bakal bertahan di Feyenoord sampai dengan 2025 mendatang. Pelatih kepala Akademi Feyenoord menyebut Paris memang layak untuk dikontrak profesional. Paris adalah contoh bagus untuk seorang pemain berpostur tinggi yang punya kecepatan dan mental pemenang. Kelebihan Paris adalah dia bisa bermain di berbagai posisi di pertahanan. Jelas Rini Cole saat itu. Dengan postur hampir 2 meter, posisi asli Paris Emilsdorp sendiri memang seorang bek sayap kanan. Tapi ia bisa diposisikan sebagai bek tengah juga. Bagi Paris sendiri diberikan kontrak profesional pertama kali di Feyenoord adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Target besarnya adalah bisa menembus Feyenoord U21 hingga nantinya sampai di tim utama Feyenoord. Sementara dari catatan Transfer Market, sejumlah pelatih top di level usia muda pernah melatih Paris. Mulai dari Davy van den Berg hingga ex-bomber Manchester United Robin van Persie. Mimpi Paris juga perlahan mulai terwujud saat ia mulai bermain reguler di tim U21 Feyenoord musim lalu dengan catatan 10 laga. Tentu hal ini menarik, Paris bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia jika benar mau berseragam merah putih. Keuntungan timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di Riyadh. Pertama, terhindar dari tekanan fans. Tak bisa dipungkiri timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan masif ketika bermain sebagai tuan rumah. Namun situasi itu di sisi lain dinilai kesit juga menimbulkan tekanan besar terhadap para pemain. Fans yang hadir di stadion jelas ingin timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Dukungan besar mereka terkadang disebut justru menambah tekanan di pundak Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan bermain tandang, timnas Indonesia disebut akan terhindar dari tekanan dan ekspektasi pendukung. Kendati tantangan lain juga akan muncul yakni teror dari fans lawan. Kedua, adaptasi laga tandang. Bermain tandang disebut kesit akan membuat para pemain timnas Indonesia belajar dan beradaptasi dengan atmosfer dan tekanan yang dihasilkan fans lawan. Hal itu dinilainya penting lantaran di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, setiap tim masing-masing punya jatah bermain tandang dan kandang sebanyak 5 kali. Ketiga, nikmati fasilitas mewah. King Abdullah Stadium merupakan kompleks olahraga yang sangat lengkap.
Di sekitarnya terdapat 3 lapangan yang dapat digunakan untuk latihan, serta fasilitas lain seperti lapangan tenis dan arena indoor yang mendukung berbagai jenis kegiatan. Terdapat juga banyak musola yang tersebar di berbagai sudut stadion untuk kenyamanan penonton. Untuk diketahui, King Abdullah Stadium sendiri adalah salah satu stadion terbesar di Arab Saudi dengan kapasitas 62.000 penonton. Dikenal dengan julukan permata yang bersinar. Stadion ini merupakan bangunan relatif baru yang selesai dibangun pada tahun 2012 dan resmi dibuka 2 tahun kemudian untuk berbagai kegiatan olahraga. Lolos seleksi 30 talenta Papua calon bintang skuad Garuda. Sebanyak 30 pemain muda kelahiran 2011 dan 2012 resmi dipanggil Papua Football Academy atau PFA untuk menjadi siswa baru home base Mimika Sport Complex angkatan ketiga, yang mana nantinya akan masuk ke skuad PFA U13. Menurut Direktur Akademi Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, ke-30 pemain muda yang dipanggil itu ialah para putra Papua terbaik yang lolos seleksi PFA Cari Bakat 2024. Mereka adalah putra Papua terbaik yang lolos dalam seleksi PFA Cari Bakat 2024 dan berhasil bersaing dengan lebih dari 2.000 pendaftar dari berbagai wilayah di Papua. Kata Pikal. Ex-pelatih Timnas Indonesia itu bilang bahwa tahun ini PFA memperluas wilayah pencarian bakat untuk menjangkau sebanyak mungkin peserta seleksi. Tim scouting PFA menggelar seleksi khusus di 7 lokasi yakni Nabire, Merauke, Jayapura, Sorong, Biak, Manokwari, dan Mimika. Selain itu ditambah 11 wilayah untuk mendekatkan akses anak-anak dalam mengikuti seleksi antara lain di Angats, Bovendigul, Fakfak, Gaimana, Keron, Sarmi, Sentani, Serui, Sapiori, Waropen, dan Malpi. Penambahan wilayah pencarian bakat ini membuat pendaftar PFA Cari Bakat pun bertambah. Total pendaftar di tahun ini meroket menjadi 2.110 peserta. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan kegiatan sebelumnya, di mana pada PFA Cari Bakat 2022, seleksi dilakukan di Timika, Jayapura, serta Merauke terjaring sebanyak 477 peserta. Kemudian di tahun 2023 diikuti oleh 445 peserta. Dalam hal ini, Wolfgang Pikal menjelaskan dalam proses seleksi ini, tim teknikal dan manajemen PFA berupaya untuk mendapatkan kualitas talenta yang terbaik.